Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa 'allimna min musibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ذكر الله ذكرا كثيرا. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, dan nikmat kesempatan hadir pada acara sholat Idul Fitri pada tahun ini. Kita memohon kepada Allah semoga kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah mampu mensyukurinya, insyaallah. Apabila kita mampu mensyukurinya, la in syakartum la azidannakum, Allah akan menambah dan menambah kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umat-umatnya yang selalu setia mengikuti apa yang telah diperintahkannya. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, izinkan saya menyampaikan amalia Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah 12 program yang dilaksanakan di Masjid Al-Furqan bisa kami laksanakan. Adapun laporan-laporan penerimaan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah, zakat fidyah dan renovasi masjid serta anak yatim, jumlah keseluruhan yang kami terima adalah 118.860.000 rupiah. Trommel Ramadan selama 30 malam 17.371.000 rupiah. Zakat fitrah yang diterima pada tahun ini adalah 445.570.000 rupiah. Fidyah 4.100.000 rupiah, zakat mal 43.470.000 rupiah, infak sedekah 10.350.000 rupiah, renovasi masjid 11.300.000 rupiah, adapun yatim 2.060.000 rupiah. Jemaah yang dimuliakan Allah, zakat fitrah dan fidyah telah kami keluarkan semuanya sebanyak 580 mustaqif yang menerima di lingkungan Taman Galaksi, termasuk di lingkungan dan yayasan-yayasan yang ada di sekitar Komplek Galaksi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun
infak dan sedekah kami salurkan kepada guru-guru tetap yang ada di Masjid Al-Furqan, termasuk zakat mal juga kami salurkan kepada 7 guru tetap yang ada di Masjid Al-Furqan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mendarmakan atau mengeluarkan infak dan sedekah atau kepercayaan kepada kami selaku DKM Masjid Al-Furqan. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa menyampaikannya. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga infak sedekah yang bapak-bapak, ibu-ibu salurkan ke Masjid Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala terima dan dicatatnya sebagai amal soleh untuk kita semua. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmatnya yang berbiasa pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menyelenggarakan sholat Idul Fitri pada tahun ini. Segala puji bagi Allah Zat yang menjadikan hari ini 1 Syawal 1448 Hijriah sebagai hari Idul Fitri. Semoga salam dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya sampai pada akhir zaman. Kaum muslimin rahimahullah, jemaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah SWT, pada hari Idul Fitri yang penuh bahagia ini, seluruh kaum muslimin serentak mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah SWT. Pertama-tama perkenankan saya selaku Ketua Pengurus Yayasan Al-Furqan menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1448 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam golongan hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari raya Idul Fitri tahun ini kita dapat kembali melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini dalam suasana yang lebih baik dari tahun sebelumnya, di mana pandemi COVID-19 sudah mulai berakhir. Meskipun masih mengharuskan kita selalu berikhtiar untuk mencegahnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, membudayakan hidup bersih, mencuci tangan, memakai masker. Alhamdulillah kita masih terbisa merasakan nikmatnya yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah nikmat pada saat buka puasa.
telah kita berpuasa dari fajar sampai terbenam matahari. Nikmat kedua adalah pada hari raya seperti tahun ini kita merayakan kemenangan dalam menerima hawa nafsu dengan berjuang melawan segala godaan selama bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jemaah yang berbahagia, meskipun pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir, bersilaturahmi bisa kita lakukan walaupun dengan keterbatasan yang ada. Orang saling berkunjung baik secara langsung dengan kampung halaman maupun secara virtual untuk saling berbagi kebahagiaan dan saling memaafkan. Sementara itu, untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat, terutama di Mamlaka, yaitu gabungan telah melaksanakan beberapa program, antara lain bantuan beras kepada para duafa penyaluran beras, pemberian santunan kepada para duafa dan anak yatim, serta penyaluran seluruh zakat fitrah dan fidyah kepada pihak penerima yang dibutuhkan secara program. Kaum muslimin rahimakumullah, bertepatan dengan titik ini, izinkan pula kami segera pengurus menyampaikan dan sekaligus mengucapkan terima kasih atas telah terlaksana semua kegiatan bulan Ramadan kedua para peserta Hijriah di Masjid Al-Furqan 14 Mudah dengan lancar dan penuh berkah. Jemaah Al-Furqan yang dimuliakan Allah Taala, izinkan kami menyampaikan bahwa selain dari kegiatan rutin Al-Furqan yang di atas, terdapat juga kegiatan penting penambahan aset sebagai sarana pelaksana penunjang pelaksanaan ibadah di sini pada tahun 2023 ini. Antara lain, satu, alhamdulillah pada tanggal 3 Januari 2023 yang lalu kita sudah melakukan penggantian karpet sajadah Al-Furqan senilai 130.500.000 seperti yang Bapak dan Ibu semua nikmati keindahan dan kenyamanan sabar untuk kita lebih khusus dan beribadah. Yang kedua, pada tanggal 20 April 2003 dalam Ramadan ini kita mendapat berkah dari Allah Taala. Kita boleh sebuah ambulans jenazah yang lengkap dengan peralatannya senilai 300 jutaan lebih dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang sama bermanfaat dalam pengurusan jenazah jemaah Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini. Yang ketiga, pada tanggal 18 Maret 2003 yang lalu telah mulai melaksanakan pembangunan Masjid Al-Furqan tambang lagi setinggi 25 meter sebagai simbol Islam dan dekat keberadaan Masjid Al-Furqan di Taman Galasi dengan RAP sebesar 720 juta. Pembangunan dilakukan sampai dengan bulan Agustus 2003 yang sedang berlangsung, yang menaranya ada di sebelah kiri yang dilakukan. Alhamdulillah sampai saat ini dana sudah terkumpul sebesar 490.750.000 sehingga masih terdapat kekurangan dana pembangunan menara sebesar 229.250.000. Oleh sebab itu kami selalu menghimbau kaum muslimin dan muslimat para jemaah Al-Furqan menyalurkan infak dan sedekah terbaiknya di Masjid Al-Furqan agar kita memiliki sebuah menara sebagai simbol Islam yang agung dan membawa sebagai identitas Masjid Al-Furqan di Taman Galasi ini akan segera terwujud. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz kita, Bapak Haji Heru Siswanto SPDI untuk menjadi imam dan khatib salat Idul Fitri tahun ini. Beliau nanti akan menyampaikan hikmah Idul Fitri yang sangat menarik dengan tema menyelamatkan keluarga dan bangsa dengan spirit utama Ramadan melalui mendebat nikmat merangkul umat. Oleh karenanya kami himbau seluruh jemaah untuk mengikuti uraian khutbah Idul Fitri nanti dari awal sampai akhir.
Kaum muslimin rahimakumullah, semoga dengan spirit Ramadan dalam mengamalkan keluarga dan bangsa ini mendapat ridho dari Allah SWT dan menetapkan kita di sini sebagai hambanya yang berbuat baik dan hambanya yang dicintai Allah SWT. Demikian sambutan kami atas nama segenap umat Islam, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah puasa kita dan ibadah kita lainnya dalam bulan Ramadan, serta senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allah أَإِذَا
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين جمع صلاة عيد الفطر rahimani wa rahimakumullah. Perasaan campur aduk hari ini kita rasakan. Perasaan bahagia karena kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan dan merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarga kita tercinta. Perasaan sedih karena Ramadan telah pergi meninggalkan kita dan kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu dengannya. Perasaan khawatir apakah ibadah Ramadan selama sebulan penuh, mulai dari ibadah saum kita, tarawih kita, salat-salat sunnah yang lainnya, tilawah Quran, zakat, infak, sedekah yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah nanti semua yang kita lakukan benar-benar akan bisa menjadi bekal kita saat kita pulang kampung menuju akhirat? Kekhawatiran inilah yang pernah juga dirasakan
rahimahullah, di saat akhir hayatnya beliau pernah ditanya oleh muridnya Al-Muzani, "Kaifa asbahta ya Imam?" Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Imam? Imam Syafi'i saat itu sakit keras dan berfirasat sesaat lagi akan berpisah dengan dunia. Asbahtu minad dunya rahila wal ikhwani mufariqa wal su'i amali mulaqiya wa la adri ruhi tasiru ila jannatin aw ila narin. Inilah yang beliau khawatirkan. Imam Syafi'i dengan segudang amal salehnya, dengan segudang kebaikannya, dengan segudang kontribusinya, di saat akhir hayatnya beliau mengatakan, wala adri ruhi tasiru ila jannatin aw ila narin. Aku tidak tahu bagaimana nasibku nanti. Apakah ruhku, apakah jiwaku nanti akan dibawa oleh Allah menuju ke dalam syurga, atau justru diseret terjerembab ke dalam nerakanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah seorang mukmin sejati jemaah sekalian, merasakan khawatir, merasakan bagaimana nanti perjalanan yang panjang, tulus safar yang teramat panjang yang beliau khawatirkan. Beliau memikirkan bukan untuk hari ini, bukan hanya untuk jangka pendek, karena seorang mukmin yang disebut sebagai al-kayyis, orang yang cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Rasulullah menyampaikan apresiasi kepada umatnya yang cerdas. Siapa dia? Umat yang cerdas adalah umat yang senantiasa mengendalikan dirinya dan juga fikirannya visioner, bukan hanya memikirkan dunia. Yang dia pikirkan adalah bagaimana al-hayat ba'dal mamat, kehidupan setelah kematian. Yang dia pikirkan bagaimana bekalnya nanti saat menuju pulang kampung akhirat. Inilah kecerdasan bagi seorang mukmin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah kita rasakan bagaimana kenikmatan beribadah di dalamnya. Allah telah hadiahkan Ramadan kepada kita agar kita terlatih kecerdasannya, bukan hanya kecerdasan intelektual kita, namun yang kita harapkan dengan Ramadan terlatih juga kecerdasan spiritual kita, jemaah sekalian. Ada peningkatan kecerdasan spiritual yang kita lakukan, yang kita miliki pasca Ramadan, dengan indikator ketika pasca Ramadan ada kebaikan-kebaikan yang kita pertahankan, yang menjadi sebuah habits, kebiasaan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan kepada kita umatnya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang menjadi habit, jemaah sekalian. Amal yang menjadi rutinitas, amal yang konsisten dikerjakan, bukan cuma Ramadan, bukan cuma di bulan ketakwaan, tapi madal hayat, sepanjang usia kita mempertahankan habits kebaikan selama Ramadan. Mungkin apa yang kita lakukan di luar Ramadan tidak spektakuler selama Ramadan. Mungkin tilawah kita tidak sebanyak di bulan Ramadan. Mungkin salat malam kita tidak sebanyak di bulan Ramadan. Namun kita mengerjakannya, walaupun mungkin jumlah rakaatnya lebih sedikit, jumlah juznya lebih sedikit, namun konsisten kita lakukan hingga akhir hayat, sampai akhir hayat kita. Ini yang Allah cintai, jemaah sekalian. Maka pantas ketika di saat Lebaran kita mengucapkan sebuah ucapan hari raya yang sering kita ungkapkan, minal a'id, harap menjadi orang yang faizun, orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang yang mendapatkan faizun di sisi Allah adalah orang yang mampu mentransformasi
dhalla. Kuncinya adalah konsistensi amal. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma rizqna istiqamah. Semoga Allah memberikan karunia kita keistiqomahan dalam setiap amal-amal kebaikan kita. Harus ada amal yang kita miliki sebagai amal unggulan yang kita konsistenkan, kita istiqomahi sampai akhir hayat kita. Harapannya apa? Ini bisa jadi bekal untuk pulang kampung akhirat nanti, jamaah sekalian. Kecerdasan yang tidak kalah pentingnya adalah kecerdasan emosional, jamaah sekalian. Selama Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita. Yang mungkin banyak di antara kita yang terkadang terpancing dengan suasana, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, ataupun di perjalanan, di perkantoran, di pekerjaan kita. Banyak hal-hal yang memantik emosi kita, tapi karena kita ingat sedang berpuasa dan ingat dengan pesan Rasulullah, ini shaim, aku sedang berpuasa, sehingga harapannya pas Ramadan Allah golongkan kita menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang dipuji. Bahkan sangat spesial pujiannya itu Allah sandingkan namanya dengan nama Ar-Rahman. Siapa dia, jemaah sekalian? Ibadur rahman adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tertutup akal sehatnya dengan amarah, tertutup akal sehatnya dengan kebencian, dengan kedengkian, apa respon dia ketika melihat orang-orang yang jahil sedang marah-marah? Qalu salama. Dia tidak membalas amarah orang lain dengan tindakan yang lebih buruk, dengan sumpah serapah, tapi justru dia balas dengan ucapan salam, doa-doa kebaikan. Bahkan semarah apapun kepada anak kandungnya sendiri, yang terkadang ketika mereka memasuki usia remaja, mereka lebih memilih temannya, memilih bagaimana mendengar circle teman pertemanannya dan kawan-kawannya dibandingkan mendengarkan orang tuanya, yang membuat kadang-kadang jengkel hati kedua orang tuanya. Seorang ayah dan ibu yang ibadur rahman, yang terlatih saat Ramadan, tidak pernah mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, namun yang keluar tetap doa. Semarah apapun dia, sekecewa apapun dia, qalu salama. Yang keluar dari lisannya adalah ucapan doa kebaikan untuk anak-anaknya agar selamat dunia akhirat. Inilah kecerdasan emosional dari hasil Ramadan yang kita harapkan bisa kita miliki pasca Ramadan, jamaah sekalian. Dan yang ketiga, kecerdasan intelektual, di mana seorang muslim ketika Ramadan memperingati nuzul Quran, dan kita ketahui peristiwa nuzul Quran, perintah pertamanya adalah Iqra, baca. Maka seorang mukmin harus senantiasa mengupgrade intelektualnya dengan senantiasa mengupgrade keilmuannya. Iqra, baca. Terlebih lagi sekarang Allah hadirkan begitu banyak media untuk kita mengupgrade pengetahuan kita. Terkhusus wahai anak-anak muda, tantangan kalian ke depan teramat berat. Mengapa? Karena yang kalian hadapi bukan manusia lagi. Yang kalian hadapi adalah robot dengan kecerdasan buatan yang semakin canggih. Artificial intelligence yang saat ini di tahun 2023 sudah sangat canggih perkembangannya. Jika kalian tidak mengupgrade kemampuan kecerdasan intelektual kalian, akan tergerus. Banyak yang ketar-ketir dengan masa depannya karena beragam profesi sudah digantikan dengan kemampuan artificial intelligence yang semakin luar biasa. Maka mengupgrade pengetahuan, mengupgrade diri kita itu sudah kewajiban bagi seorang muslim. Agar apa? Agar kita bisa bangkit sebagaimana masa dulu di zaman kegelapan Eropa, jemaah sekalian. Eropa pernah mengalami masa kegelapan yang ternyata ketika umat Islam masuk, Andalusia semakin berkibar. Masa kegelapan di Eropa berhenti karena masuknya Islam. Mengapa? Karena di
kecerdasan intelektual dan puncak kekayaan Islam diraih oleh salah satu pemimpin umat Islam saat itu yang bernama Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Semangat Iqra yang luar biasa, penaklukan Bizantium, Konstantinopel saat itu bukan karena canggihnya militer semata, namun penggabungan tiga kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh Al-Fatih dan tentaranya, kecerdasan emosional. Berhari-hari, berminggu-minggu mereka harus begitu sabar menghadapi challenge dan tantangan untuk menghadapi bagaimana kokohnya tembok Bizantium saat itu. Dan yang ketiga, kecerdasan intelektual. Karena saat itu Nabi telah menyampaikan jauh-jauh hari, fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jayz dzalikal jayz, pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel, pemimpin yang terbaik dan pasukan yang terbaik. Jemaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kunci majunya sebuah bangsa bukan hanya pemimpinnya yang baik, bukan hanya masyarakatnya yang baik, namun keduanya harus baik sebagaimana tadi yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Pemimpinnya terbaik, bawahannya pun menjadi bawahan terbaik, pasukannya pun pasukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajar Allah hadirkan kejayaan kemenangan kepada umat Islam saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berubahnya suatu kaum, suatu bangsa tidak hanya mengandalkan majunya teknologi, karena survei membuktikan transformasi sebuah bangsa, sebuah komunitas ternyata tidak melulu dilandasi dengan majunya teknologi, namun faktor terbesar adalah bagaimana mau bertransformasinya masing-masing manusia di dalamnya. Dan ternyata hasil survei ini sesuai dengan apa yang telah Allah ungkapkan jauh-jauh hari. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum, tidak akan pernah merubah nasib suatu bangsa sebelum masing-masing personal bangsa tersebut, orang-orangnya, SDM-nya mau bertransformasi, mentransformasi spiritualnya, mentransformasi bagaimana emosionalnya, dan mentransformasi bagaimana kecerdasan intelektualnya, sehingga kelak nanti layak Allah akan hadirkan keberkahan sebagaimana yang Allah ungkapkan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya suatu kaum seluruh personalnya beriman, bertakwa, dan mau mentransformasi dirinya, niscaya Allah hadirkan keberkahan dari langit dan buminya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا عباد الله، فيا أيها الحاكمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين
Hadirin salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Di serta khutbah yang kedua ini, marilah kita tundukkan hati kita di waktu yang penuh berkah ini, di hari kemenangan, di hari raya ini. Kita bersimpuh di hadapan Allah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermunajat, meminta kebaikan, keberkahan, kejayaan untuk kita semua dan khususnya untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanih. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas beragam nikmat yang Kau limpah curahkan kepada kami, ya Allah. Nikmat bisa menikmati Ramadan selama sebulan penuh, ya Allah. Izinkan kami untuk bisa bertemu Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat panjang umur, ya Allah. Terimalah semua ibadah puasa kami, ya Allah. Terimalah semua ibadah tarawih kami, ya Allah. Terimalah semua ibadah solat kami, ya Allah. Bacaan Quran kami, ya Allah. Zakat, infak, sedekah yang kami keluarkan, ya Allah. Walaupun kami sadar begitu banyak kekurangan ibadah kami, ya Allah, namun dengan kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan rahmat dan rahim-Mu, ya Allah, kami berharap kepada-Mu, ya Allah. Terimalah itu semua, ya Allah, menjadi bekal kami untuk pulang kampung akhirat nanti, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak melakukan kesalahan, kezaliman, dosa dan kemaksiatan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, ya Allah. Yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi kami lakukan, ya Allah. Yang besar maupun yang kecil, ya Allah. Maafkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampunkan, ya Allah. Jangan biarkan pasca Ramadan, ya Allah, tidak ada dosa yang sama sekali diampuni, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan, ya Allah, siapapun hamba-Mu yang hadir di majlis ini, ya Allah, yang berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan, ampuni kami semua, ya Allah. Dan juga, ya Allah, berikanlah ampunan kepada kedua orang tua kami yang sangat kami cintai, ya Allah. Ampunkanlah ayah dan ibu kami, ya Allah. Berikanlah maghfirah kepada mereka, ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah wafat, yang saat ini berada di alam kubur, ya Allah, jadikan alam kuburnya terang benderang dengan cahaya ampunan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sayangi kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan hidupnya, ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, bahagiakan sisa usianya, ya Allah. Panjangkan usianya dalam kesehatan, ya Allah, keberkahan, ya Allah, ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah, qurrata a'yun, penunjuk hati bagi orang tuanya, ya Allah. Bimbing anak-anak kami, ya Allah, untuk mencintai Al-Quran, untuk mencintai agama-Mu, untuk mencintai Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, ya Allah, kelak, ya Allah, semoga kami bisa berkumpul di syurga-Mu, ya Allah, bersama kedua orang tua kami, bersama anak-anak kami, bersama keturunan cucu-cucu kami, ya Allah. Jangan cerai-beraikan kami, ya Allah, tersiksa dalam neraka-Mu, ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana, siapapun yang mengaminkan doa-doa ini, ya Allah, berikan kebahagiaan dalam kehidupan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, karuniakan kami husnul khatimah, ya Allah. Akhir hidup yang baik, ya Allah. Akhir hidup di tempat
tempat yang baik, dalam keadaan baik ya Allah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana istajib du'ana, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.